Hai tentara dan polisi dan rakyat, perlipat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Tahun 1945, dunia dilanda kekacauan besar. Jepang menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom mengguncang Hiroshima dan Nagasaki. Di Nusantara, berita itu menggetarkan hati. Sebuah harapan lama mulai menemukan jalannya, kemerdekaan Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Namun, kemerdekaan tidak datang begitu saja. Kemerdekaan adalah hasil dari puluhan tahun perjuangan, dari tumpahnya darah para pahlawan, dari suara-suara rakyat kecil yang tak pernah lelah bermimpi tentang tanah air yang merdeka. Di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah, para pemuda Indonesia bergerak cepat. Mereka tahu ini saatnya. Tak boleh menunggu, tak boleh ditunda. Pada 16 Agustus 1945, mereka membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, jauh dari pengaruh Jepang, agar keputusan proklamasi diambil murni oleh bangsa Indonesia sendiri. Malam itu, terjadi perdebatan sengit. Soekarno dan Hatta ingin menyusun langkah dengan hati-hati, sementara para pemuda mendesak untuk bertindak cepat. Perbedaan pandangan itu bukan perpecahan, melainkan bukti bahwa setiap jiwa, tua dan muda, sama-sama mencintai negeri ini dengan caranya sendiri. Keinginan dan semangat dan tekad untuk merdeka. 1000 dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan suatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan panduk. Janganlah banteng yang tidak mempunyai panduk. Keesokan harinya, setelah kembali ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di sebuah ruang kecil, dalam suasana tegang dan penuh harap, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah yang akan mengubah sejarah bangsa. Pagi itu, 17 Agustus 1945, matahari bersinar seperti biasa. Namun, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sejarah ditulis dengan suara lantang. Di hadapan segelintir rakyat, tanpa upacara besar, tanpa pengeras suara, Soekarno membacakan proklamasi. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kata-kata itu menggetarkan jiwa, tidak hanya mereka yang hadir pagi itu, tapi seluruh rakyat di pelosok negeri. Tanpa senjata, tanpa peperangan terbuka, Indonesia berdiri dan menyatakan kepada dunia, kami telah merdeka. Namun, proklamasi bukan garis akhir. Ia adalah titik awal perjuangan baru. Penjajah belum benar-benar pergi. Ancaman datang dari segala arah. Tapi rakyat tak gentar, karena kali ini mereka berjuang bukan untuk dijajah, melainkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Dan hari ini, lebih dari 7 dekade kemudian, kita mengenang hari itu bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi sebagai warisan tanggung jawab. Tugas kita bukan hanya menikmati kemerdekaan, tapi menjaga, mengisi, dan meneruskan semangat para pendiri bangsa. Merdeka adalah hak, tapi mempertahankannya adalah tugas kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.